Mari belajar Mandarin, Taiyi, dan bahasa Indonesia. 练邓国台印台湾谚语篇 Edisi Pepatah Taiwan. Tema pelajaran hari ini adalah cermat. 仔细但是细腻atau jimjok. Orang dulu membuat perumpamaan sungguh mengandung makna yang indah. Bayangkan sambil berkuda, sambil mengamati mutiara. Terpikirkan oleh kita tidak? Tentu tidak, bukan? Perumpamaan dengan mutiara memberikan informasi kepada kita bahwa permata yang mahal seperti mutiara mana boleh diamati dengan tanpa konsentrasi. Dipakailah ibarat sedang naik kuda, karena zaman dulu kendaraan hanya kuda dan kereta saja, bukan? Nah, teman-teman, semoga kita bisa menyelami seni pemaknaan orang-orang terdahulu dengan kata-kata yang mungkin lucu bagi manusia modern. Nah, bersama-sama saya, sambil mendengarkan cerita, sambil belajar bahasa. Pepatah Taiwan. 台湾谚语走马看金珠，走马看金珠，形容人看东西只是大略的看一下，并没有看得很仔细。 Melukiskan seseorang yang ketika melihat barang hanya dilihat sekelebat saja, tidak dilihat dengan cermat. Jadi hanya sekilas pintas, tidak dilihat dengan baik-baik. 中文谚语走马看花，走马看花。 Jalan-jalan sambil melihat-lihat artinya. Jadi zoma seperti orang sedang berkuda, kanhua sambil menikmati keindahan bunga-bunga. Jadi mana bisa dinikmati dengan cermat. Demikian pula dengan pepatah Mandarin yang terakhir ini. 蜻蜓点水，蜻蜓点水。 Juga sama, hanya saja menggunakan capung. Bayangkan capung menyentuh air. Capung hanya sedikit mengenai air saja dan langsung sudah terbang lagi. Mana mungkin ditekuni. Jadi kedua perumpamaan ini sangat unik sekali. Sambil berkuda, melihat bunga-bunga, atau capung menyentuh air. 这句谚语用珍珠来当比喻。珍珠是一种珍贵的珠宝，由于价格昂贵，有些不孝的商人常常用假珍珠来欺骗顾客。我们要分辨珍珠的真假，必须仔细的把玩观赏才行。如果只是一边骑马一边观赏珍珠，大概只能看到珍珠的表象而已。 Pepatah Taiwan ini menggunakan mutiara sebagai perumpamaan. Mutiara adalah permata yang sangat berharga karena harganya mahal sekali, menyebabkan sebagian pedagang yang nakal sering mengelabui pembeli dengan mutiara palsu. Kita membedakan mutiara asli dengan yang palsu, tentu dengan sikap yang berhati-hati sekali, bukan? Dan tidak akan terburu-buru. Kita timang-timang, kita lihat, kita periksa dengan teliti. Nah, apabila kita sambil berkuda, sambil menikmati keindahan mutiara, bisa kita bayangkan sendiri, tentu hanya terlihat bentuk garis besar mutiaranya saja secara sepintas, dan tidak mungkin kita bisa cermat melihat mutiaranya. Nah, teman-teman, sekarang kita beranjak ke bagian kata-kata penting dalam cerita kali ini. Dan tadi bagian makna cerita adalah bagian untuk pelajar tingkat menengah dan atas untuk belajar menyimak. Dan jangan lupa, walaupun Anda adalah pelajar pemula dan tidak begitu mengerti artinya, tidak mengapa, sebab Anda bisa mempelajari pengucapannya terlebih dahulu, sebab ini sangat penting sekali.
Nah, sekarang kita beranjak ke bagian terakhir di pelajaran ini, juga merupakan bagian untuk pelajar pemula. Kita mengenal kosakata apa saja yang kita jumpai dalam pelajaran hari ini. Dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari ini, kita menemukan sebuah kata taiyi. 遭妹，遭妹， Ini sama dengan Mandarinnya, 骑在奔走的马上，骑在奔走的马上。 berarti menunggangi kuda yang sedang berlari. Kalau kita melihat jumlah aksara di bagian taiyinya hanya 2, zhao bei. Sedangkan dalam Mandarinnya ada qi zai ben zhou de ma sang. Nah, kira-kira ada berapa? Ada 7 aksara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan unik sekali bukan? Lalu masih ingatkah tadi? Mutiara, mutiara. 珍珠，珍珠，大概是金珠，金珠。 Permata yang mahal, permata yang mahal. 珍贵的珠宝，珍贵的珠宝，大概是珍贵的珠宝，珍贵的珠宝。 Sebenarnya, cenkui di sini ada sebuah makna di dalamnya. Selain mahal, juga sangat bernilai sekali. Jadi mungkin saja barang ini bernilai tinggi sekali bagi saya, tapi bagi orang lain mungkin hanya barang biasa. Nah, maka cenkui di sini belum tentu dibeli dengan harga yang mahal. Tetapi sementara kalau harga yang mahal, kita bisa menggunakan kata-kata ini. 价格昂贵，价格昂贵，大概是价销真悬，价销真悬，啊，还有价销真贵，价销真贵。 Penjual yang curang atau penjual yang nakal, 不孝的商人，不孝的商人，大概是不孝的生意人，不孝的生意人。 mengelabui langganan atau pembeli, membohongi langganan atau pembeli. 两者都是一样的意思，就是欺骗顾客，欺骗顾客，大概是欺骗人客，欺骗人客。 membedakan atau mencari perbedaan mutiara asli dan palsu. 分辨珍珠的真假，大概是看出珍珠的真也是假，啊，还有看出珍珠的真也是假。 Sekian pelajaran kali ini. Oh ya, kalau Anda menyukai pelajaran ini, jangan lupa berikan tanda jempol Anda, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan pelajaran yang baru. 如果您想不漏掉其他新的影片，别忘了按赞、订阅和开启铃铛哦。谢谢，多谢，terima kasih, sampai jumpa.